وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada subuh yang cerah ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Ini mohon izin Pak, ini dari tim Uswah TV Sumbar meliput acara kita hari ini. Ini Uswah TV ini bisa dilihat nanti di channel YouTube-nya yang berisi tentang kajian dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kajian subuh kita pada hari ini dengan topik nasihat Luqman kepada anaknya, yang diberi nama oleh Allah, namanya surat Luqman. Nah, tentu timbul pertanyaan kepada kita semua, siapakah Luqman itu? Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah seorang nabi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Luqman itu bukan seorang nabi. Nah, persoalan apakah Luqman itu apakah nabi atau tidak seorang nabi tidak perlu kita perdebatkan. Tapi yang jelas Bapak berbahagia, Luqman itu hidupnya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu berbahagia, lalu timbul pertanyaan kepada kita, kenapa nama Luqman itu diabadikan oleh Allah dalam sebuah nama dalam surat Al-Quran? Padahal banyak di antara nabi-nabi dan rasul itu tidak dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, jawabannya berbahagia. Kenapa Luqman itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Karena Luqman itu adalah seorang tokoh dan contoh bagi kita manusia. Dalam surat Luqman ayat 12 yang telah kita baca tadi, itu di awal dimulai dengan kata-kata Luqman al-Hikmah.
Luqman yang penuh hikmah, Luqman yang arif lagi bijaksana. Nah, karena kata-kata Luqman dan hikmah itu berbahagia, sepakat para ahli tafsir memberi sebutan gelar di belakangnya itu dengan sebutan Luqmanul Hakim. Ya, Luqman yang arif lagi bijaksana. Di mana letak arifnya, bijaksananya Luqman itu? Arifnya, bijaksananya Luqman itu adalah terutama dalam hal mendidik anak. Jadi Bapak Ibu, sebelum muncul tokoh-tokoh pendidikan sekarang ini, Luqmanul Hakim telah berbicara masalah dalam dunia pendidikan. Jadi cukup banyak nasihat-nasihat Luqman itu berbagai mutiara-mutiara hikmah itu banyak sekali kalau kita baca. Nah, di antaranya berbagai dalam surat Luqman ini banyak nasihat-nasihat Luqman ya, yang disampaikan kepada anak-anaknya. Nah, pada pertemuan kita hari ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, ayat 12 sampai ayat 14. Nah, cukup kita sampaikan dua saja dari nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia. Yang pertama nasihat Luqman kepada anaknya adalah wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang bahagia, nasihat yang pertama, yang paling utama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun azim, karena mempersekutukan Allah, syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Bahkan dosa yang paling besar. Di dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang syirik ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, dan Allah akan ampuni dosa orang yang selain daripada itu. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik kepada Allah, sungguh ia sesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan capek awak berang ke aliran-aliran sesat, tidak. Ada perbuatan yang paling sesat selain daripada aliran-aliran sesat adalah syirik kepada Allah. Inna syirka ya la zulmun azim. Ya. Sungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Faqad dhalalan ba'ida. Sungguh sesat sejauh-jauhnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17 Allah juga menjelaskan akibat dari orang-orang yang mempersekutukan Allah.
Ayat itu berbunyi, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Tidaklah layak, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah Allah. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu meramaikan masjid Allah. Bapak Ibu berbahagia, jadi orang yang syirik kepada Allah itu sebenarnya tidak layak. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka telah memproklamirkan diri mereka dengan kekafirannya. Jelas-jelas mereka melakukan perbuatan kemusyrikan. Bapak Ibu berbahagia, kalau kita baca Asbabun Nuzul surah Al-Kafirun, melihat Islam itu sudah mulai berkembang, para petinggi-petinggi kafir Quraisy itu mulai resah. Kemudian menemui Rasulullah. Kalau bahasa awaknya, baiku apa berbahagia, hai Muhammad, kalau begitu bah, sekali-kali kami pergi ke masjid beribadah. Kemudian engkau dan juga umat Islam pergi ke tempat kami menyembah patung dan berhala. Jadi biar ada toleransi di antara kita. Nah, mendengar ucapan para petinggi kafir Quraisy itu, Nabi terdiam. Nah, di saat terdiam itu turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu jangan pula menyembah apa yang kami sembah. Nah, diulang-ulang. Terakhir ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Bapak Ibu bahagia, jadi masalah akidah, masalah tauhid itu harga mati. Tidak ada toleransi. Ya. Tapi masalah muamalah kita mau disuruh toleransi. Silakan berbisnis, bergaul, berhubungan. Ya. Tapi kalau masalah akidah tidak ada tawar-menawar. Kita bukan anti Pancasila. Kita bukan anti NKRI, bukan anti kebinekaan. Tetapi memang di dalam ajaran Islam mana batasan-batasan persoalan akidah dan mana persoalan-persoalan bergaul atau muamalah. Nah, kini berbagai sudah dicampur adukkan itu. Ya. Jadi orang Islam boleh pergi ke gereja, berselawat, akan sholat, dan begitu juga orang-orang non-Muslim pergi juga ke tempatnya orang Islam. Nah, itu yang toleransi. Nah, Bapak Ibu ya, ini jelas ayat Allah mengatakan maka lil musyrikin ayyamuru masajidallah. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Karena mereka telah memproklamirkan, mempersaksikan diri mereka itu kekufuran mereka kepada Allah. Nah, kemudian lihat ayat selanjutnya, ulaika habitat a'maluhum. Sia-sialah seluruh amal perbuatannya. Jadi tidak ada artinya amal ibadah yang kita lakukan kalau kita syirik kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah juga mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu syirik kepada Allah menyebabkan seluruh amalmu tidak diterima oleh Allah. La yahbatanna amaluka. Kemudian yang terakhir wa fin nari khalidun. Mereka kekal di dalam neraka selamanya. Itu akibat orang yang melakukan
perbuatan kemusyrikan. Nah, inilah nasihat yang pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, jangan melakukan perbuatan kemusyrikan. Lalu pertanyaan berikutnya berbahagia, apa yang dikatakan syirik itu? Syirik adalah meyakini atau mempercayai adanya keyakinan dan kepercayaan lebih dari Allah dalam hidup kita. Jadi kita sandarkan hidup kita tidak kepada Allah, tetapi kepada keyakinan yang lain itu. Jadi hakikat syirik itu berbahagia, tidak Allah menjadi sandaran hidup kita, tidak Allah menjadi keyakinan hidup kita, tetapi yang lain. Nah, misalnya berbahagia bertanya kepada tukang tenun atau para normal, atau kini diperhalus bahasanya Bapak Ibu, namanya guru spiritual. Nah, sama saja. Dulu namanya dukun. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arafan fasa'aluhu an syai'in lam yuqbal lahu salata arba'ina lailah." Siapa yang bertanya kepada tukang tenun paranormal, fasa'aluhu an syai'in, menanyakan sesuatu tentang jodoh, tentang rezeki, tentang nasib dan lain sebagainya, lam yuqbal lahu, tidaklah diterima baginya salata arba'ina lailah, salatnya selama 40 malam. Jadi berbahagia bertanya kepada tukang tenun paranormal, menanyakan tentang nasib, jodoh kita, rezeki kita dan sebagainya. Nah, itu perbuatan kemusyrikan kepada Allah. Kemudian bentuk-bentuk kemusyrikan yang lainnya adalah memakai jimat. Man ta'allaka tamimah faqad asraqa. Siapa yang mengantunkan tamimah itu jimat, faqad asraqa, maka sungguh ia sudah syirik kepada Allah. Nah, jadi dia jimat kalau akapai merantau, jimat. Supaya apa? Supaya kita sukses. Naik pesawat pakai jimat itu. Ya, ada kecelakaan pesawat, orang mati, awak selamat. Letaklah jimat itu di rumah awak, panangkan namanya, biar rumah awak kok tidak masuk maliang. Yakin awak ke jimat itu, keyakinan kita ke jimat itu, itulah faqad asraqa, itulah sungguh perbuatan syirik kepada Allah. Nah, banyak bentuk-bentuk lain yang menjurus kepada kemusyrikan itu, Pak. Karena itu inilah yang pertama yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita, dan inilah nasihat yang pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya, dan bahkan para nabi-nabi Allah yang diutus oleh Allah, nasihat yang utamanya kepada anaknya itu adalah masalah akidah, masalah tauhid. Rasulullah bertahun-tahun di kota Mekah menyebarkan dakwah Islam. Masalah tauhid ini yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbahagia? Karena kalau iman kita itu rusak, iman kita itu sumbing, Allah tidak maafkan kita. Allah tidak terima kita. Tapi kalau ibadah kita itu kurang sempurna, masih ada harapan. Tapi kalau iman kita ini sampai rusak, melakukan perbuatan kemusyrikan, nah, maka Allah tidak akan terima dan Allah tidak akan ampuni kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat Luqman yang diajarkan kepada anaknya adalah wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an iskurli wa liwalidayka ilayyan masir. Dan ingatlah ketika kami berwasiat kepada manusia agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung
lemah dalam keadaan lemah. Menyusui ia selama 2 tahun. Karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang tuamu, dan kepadanya engkau akan kembali. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, nasihat yang kedua yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua telah berjasa kepada kita semua. Pertama, dalam Al-Quran ini disebutkan oleh Allah ibumu, ummuhu. Ibu wahnan ala wahnin, lemah dalam keadaan lemah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ia mengandung kita lemah dalam keadaan lemah. Ambo pernah bertanya ke seorang wanita bahagia, "You bari ambil Ustaz." Ambo kalau beranak suku ambo, banyak anak suku ambo. Tapi kalau hamil koyo bari. Ya. Bahkan ada seorang ibu yang hamil berat, ia rela juga bekerja keras, yang ia pikirkan nanti adalah untuk anaknya. Begitu pengorbanan seorang ibu. Kemudian yang kedua adalah melahirkan. Nah, sama juga seperti hamil itu. Kalau ditanya kepada setiap wanita, luar biasa melahirkan itu. Rasanya di tengah-tengah kapal laut, entah sampai ke seberang atau tidak. Begitulah. Bahkan ada ibu bapak berbahagia, seorang wanita itu meninggal ketika melahirkan itu. Karena begitu berat perjuangan ketika melahirkan itu. Kemudian yang ketiga adalah wa fisaluhu fi amain, menyusui selama 2 tahun. Nah, kenapa 2 tahun berbagai itu ada rahasianya. Harus cukup menyusukan selama 2 tahun. Ya. Kini bapak berbahagia tidak sampai-sampai. Ini tidak 2 tahun. Harus setahun lah dia susu jawi. Nah, kalau gandangnya beko, tidak suwo nasi, tidak ada sambal, disipaknya perlu. Sudah harus sampai 2 tahun. Ya. Bapak Ibu bahagia, disinilah perjuangan seorang ibu. Yusbana baranak ini